Yang pertama ada Tony Febrianto dengan NIM 36 2021 002 Prodi Ilmu Komunikasi sebagai Direktur Utama dan juga Moderator 1. Yang kedua ada Tesalonika Olivia Christina dengan NIM 36 2021 005 Prodi Ilmu Komunikasi sebagai Manajer dan juga Moderator 2. Yang ketiga ada Karenza Mustika Putri Pakiding dengan NIM 36 2021 016 Prodi Ilmu Komunikasi sebagai Direksi. Yang keempat ada Gratia Adonia Jailey dengan NIM 46 2021 049 Prodi Keperawatan sebagai Manajer Pemasaran. Yang kelima ada Vincentius David Wibowo dengan NIM 36 2021 007 Prodi Ilmu Komunikasi sebagai Manajer Pabrik. Yang keenam ada Arendra Agung Jaya Widya Stoto dengan NIM 67 2021 109 Prodi Teknik Informatika sebagai Direktur dan Supervisor. Yang ketujuh ada Azriel Graciano Rondonu dengan NIM 36 2021 126 Prodi Ilmu Komunikasi sebagai Direktur Personalia. Yang ketujuh ada Priska Selin Mareti Hetharia dengan NIM 67 2021 097 Prodi Teknik Informatika sebagai Direktur Keuangan. Yang kesembilan ada Goklas Yohanes Kevin Sebarani dengan NIM 67 2021 234 Prodi Teknik Informatika sebagai Sekretaris. Yang ke-10 ada Nicholas Yosefan dengan NIM 46 2021 041 Prodi Ilmu Keperawatan sebagai Administrasi dan Gudang. Yang ke-11 ada Deborah Kristina Basira dengan NIM 46 2021 052 sebagai Manajer Personalia. Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian di rapat bulanan pertama Perusahaan UKSW. Rapat kali ini membahas tentang entrepreneurship agar kita sebagai karyawan perusahaan UKSW dapat mengembangkan jiwa-jiwa kewirausahaan kita masing-masing. Sebelumnya kita akan memulai dengan doa. Terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak atau Ibu Direksi, waktu dan tempat dipersilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau boleh mengumpulkan kami di media Zoom kali ini. Tuhan, kami sekarang akan rapat, kiranya Engkau memberkati rapat kami, supaya dapat berjalan dengan lancar. Berkati juga setiap peralatan yang kami gunakan, mulai dari handphone ataupun laptop, dan juga berkati jaringan kami, supaya tidak terjadi gangguan. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Ibu Direksi sudah memimpin doa. Selanjutnya, rapat kali ini dihadiri oleh seluruh pejabat perusahaan UKSW. Bapak dan Ibu sekalian, dipersilakan untuk on mic dan memperkenalkan diri dimulai dari direksi. Dipersilakan. Perkenalkan, saya Karenza Mustika Putri Pakiding sebagai direksi. Selanjutnya, saya sendiri Tony Febrianto sebagai Direktur Utama. Selanjutnya ada Direktur Keuangan, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Sonia Nataria dari Direktur Keuangan. Selanjutnya ada Direktur, dipersilakan. Agung Jaya Stoto sebagai Direktur. Selanjutnya Direktur Personalia, dipersilakan. Ya, perkenalkan saya Azriel Graciano Ronunuwu sebagai Direktur Personalia. Selanjutnya kepada Manajer sekaligus Moderator 2, dipersilakan. Selamat siang, saya Tesalonika Olivia Christina sebagai Manajer sekaligus Moderator 2 di rapat hari ini. Selanjutnya dari Manajer Personalia, dipersilakan. Selamat siang, saya Vincentius David Wibowo sebagai Manajer Personalia. Selanjutnya kepada Manajer Pemasaran, dipersilakan. Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Gracia Adonia Jailey. Saya sebagai Manajer Pemasaran. Selanjutnya dari Manajer Pabrik, dipersilakan. Saya Vincentius David Wibowo, di sini juga sebagai Manajer Pabrik. Selanjutnya Sekretaris, dipersilakan.
Saya Gopasionis Kevin sebagai sekretaris. Selanjutnya administrasi dan pergudangan, persilakan. Ya, sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa on cam karena ada suatu kendala. Perkenalkan, saya Nicholas Yosefan sebagai administrasi dan gudang. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, yang terakhir adalah supervisor kami, dipersilakan. Saya adalah Tunjal Diastata sebagai supervisor. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir dan memperkenalkan diri. Sekarang kita masuk ke sesi pembahasan kali ini, yaitu tentang entrepreneurship. Ada 5 topik pembahasan di rapat ini. Yang pertama, make a difference. Yang kedua, memory are not for sale. Yang ketiga, Mars UKSW. Yang keempat, sifat-sifat entrepreneurship. Yang kelima, belajar dari perusahaan karya wahana Sentosa. Kita masuk ke topik pembahasan yang pertama. Akan ditampilkan beberapa foto, dipersilakan. Ini adalah foto memberikan bantuan sosial saat bencana gempa di Palu. Usaha apa yang bisa kita lakukan untuk membantu korban bencana? Mungkin ada yang bisa bantu menjawab. Ya, di sini menurut saya dengan membuat aplikasi atau website untuk menggalang dana atau barang-barang bekas untuk disumbangkan ke korban bencana dan membentuk tim sukarelawan untuk menyalurkan dana tersebut sekaligus memberi hiburan ataupun edukasi untuk para pengungsi di tempat pengungsian. Baik, terima kasih manajer personal ya. Ada pertanyaan atau pendapat lain? Saya ingin memberi pendapat saya. Menurut saya, dengan mendirikan yayasan untuk amal, tujuannya sama untuk menyalurkan bantuan. Yang nanti kerjasama juga dengan aplikasi atau website, penggalangan dana, dan juga bisa membuka sumbangan barang bekas layak pakai dari yayasan tersebut. Juga bisa membentuk tim sukarelawan bagi yang mungkin kesulitan untuk memberikan dana. Baik, terima kasih atas pendapat lainnya. Sekarang kita lihat foto yang kedua. Ini adalah foto membagikan takjil ke masyarakat perekonomian kelas bawah. Ada yang ingin memberi ide usaha apa yang bisa menangani masalah ini? Saya izin memberikan masukan, mungkin dengan membuat bisnis kuliner seperti warung yang menjual dengan makanan yang harganya murah, supaya masyarakat perekonomian kelas bawah itu juga bisa membeli makan dengan uang mereka yang seadanya. Dan juga warung ini di saat bulan puasa juga bisa membagi-bagikan takjil secara gratis gitu. Baik, terima kasih manajer. Apakah ada pendapat lain atau pertanyaan? Jika tidak, sepertinya cukup. Bapak dan Ibu, demikian topik pertama kita mengenai usaha kecil yang dapat kita lakukan untuk menangani kejanggalan di sekitar kita. Sekarang kita masuk ke topik yang kedua. Kita akan membahas value bisnis atau helping others. Ada yang bisa memberi contoh bisnis yang melakukan value ini? Ya, saya bisa memberikan beberapa contoh seperti yang sudah dilakukan PT Unilever, memiliki kampanye cuci tangan menggunakan sabun Lifebuoy, melakukan pelestarian kuliner Nusantara dengan Bango, dan juga mengadakan edukasi kesehatan gigi dan mulut dengan produk mereka yaitu Pepsodent. Baik, terima kasih manajer atas jawabannya. Sekarang kira-kira apa yang bisa perusahaan kita lakukan untuk melakukan value helping others tersebut? Ya, izin masukannya. Bagaimana kalau perusahaan kita membuat tim Satgas COVID untuk membagi bantuan masker, oksigen, dan menyediakan vaksin untuk seluruh karyawan dan bahkan beberapa masyarakat umum? Bagaimana pendapat Bapak Ibu yang lain? Saya setuju. Melihat permasalahan yang sedang terjadi sekarang, mungkin ini bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat. Saya kurang setuju. Justru di masa pandemi ini, keuangan kita sedang menurun.
gaji karyawan terpaksa turun. Omset tidak seberapa. Tidak memungkinkan kita untuk membagi bantuan sosial sebesar itu di masa pandemi ini. Jadi apa solusinya? Menurut saya, kita bisa pakai beberapa dana yang kita miliki untuk membagi bantuan yang di samping itu, perusahaan kita juga akan setidaknya akan diingat masyarakat saat keadaan sudah membaik nanti untuk memulihkan dana perusahaan. Melihat dari ide Direktur Personalia dengan keadaan keuangan perusahaan dari Direktur Keuangan, saya ingin menengahi saja. Ide Direktur Personalia bagus, namun sepertinya agak keberatan jika kita harus menyediakan vaksin dan oksigen yang harganya mahal. Kalau masker sepertinya masih bisa ditangani dengan uang perusahaan yang ada. Bagaimana kalau kita membagikan masker dan vitamin saja? Kebutuhan dananya lebih murah dibanding vaksin dan oksigen. Sepertinya ide yang bagus. Jadi kita tetap bisa membagi bantuan sosial di tengah pandemi ini dengan dana yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Saya setuju. Ya, boleh juga masukan dari manajer pabrik. Masker dan vitamin masih terjangkau dan juga banyak manfaatnya bagi masyarakat. Terima kasih direksi, saya juga setuju dengan masukan Anda. Baik, mungkin kita bisa bahas rencana ini di rapat khusus selanjutnya. Baik, terima kasih untuk pembahasan topik kedua. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan topik selanjutnya yang akan dibawakan oleh manajer selaku moderator 2, dipersilakan. Baik, terima kasih. Kita langsung masuk ke topik yang ketiga, yaitu mengenai Mars perusahaan kita, yaitu Mars UKSW. Dan kita lihat dulu liriknya sebagai berikut. Jadi apakah ada yang ingin memberikan pendapat tentang pesan apa yang diambil dari Mars UKSW yang berkaitan dengan entrepreneurship atau semangat yang dibawa dari Mars tersebut terhadap implementasi entrepreneurship? Dari Mas UKSW, menurut saya di baris keempat paling berhubungan dengan entrepreneurship. Pesan atau semangat yang bisa diambil adalah seorang entrepreneur yang memiliki sifat jujur, adil, pantang menyerah, dan kerja keras. Baik, terima kasih kepada supervisor atas jawabannya. Adakah pendapat lain? Ya, saya ingin berpendapat. Saya setuju dengan pendapat tadi yang sudah disampaikan oleh supervisor, dan saya ingin menambahkan beberapa. Seorang entrepreneur juga harus seimbang dalam mengabdikan dirinya dan usahanya untuk negara dan juga untuk Tuhan. Mengingat semuanya adalah dari Tuhan, dan usaha kita juga harus memberikan manfaat bagi bangsa dan juga masyarakat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, manajer pabrik, untuk jawabannya. Jadi cukup untuk pembahasan di topik 3. Selanjutnya kita masuk ke topik 4 mengenai sifat-sifat entrepreneurship yang kita masing-masing miliki sekarang dan yang ingin kita miliki di kemudian hari. Mungkin pertama bisa dimulai dari direktur utama. Persilahkan. Baik, terima kasih. Sifat entrepreneurship yang saya miliki, yang pertama itu jujur, yang kedua berani, yang ketiga gigih. Lalu sifat entrepreneurship yang saya harapkan, yang pertama ada kreatif, yang kedua inovatif, yang ketiga have impact. Mungkin segitu dari saya, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada direksi, mungkin bisa memberikan pendapatnya. Sifat entrepreneurship yang saya miliki yaitu gigih, berani, dan kerja keras. Sifat entrepreneurship yang ingin saya miliki yaitu kreatif, dynamic, dan self-reflection. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada Direktur Keuangan, boleh memberikan pendapatnya. Untuk sifat entrepreneurship yang saya miliki, curiosity, fokus, dan originality. Dan yang saya inginkan, self-confidence, quick response, charismatic, dan open mind. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada Direktur Personalia, boleh memberikan jawabannya. Ya, baik. Sifat entrepreneurship yang saya miliki yaitu kreatif, jujur, dan berani. Dan sifat entrepreneurship yang ingin saya miliki ke depannya yaitu kerja keras, gigih, dan have impact. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Direktur sekaligus Supervisor, boleh memberikan pendapatnya. Sifat entrepreneurship yang ingin saya miliki sekarang adalah
kreatif, inovatif, dan jujur. Dan yang saya akan miliki di kemudian hari adalah self-confidence, network, dan kerja keras. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada manajer pemasaran, boleh memberikan pendapatnya. Baik, sifat entrepreneurship yang saya miliki yaitu curiosity, jujur, dan juga have impact. Dan juga sifat yang ingin saya miliki yaitu berani, kerja keras, dan juga open mind. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada manajer pabrik sekaligus manajer personalia, bisa memberikan pendapatnya. Sifat entrepreneurship yang saya miliki yaitu sifat keyakinan, kemandirian, individualitas, dan optimisme. Dan juga selalu berusaha untuk mencetak prestasi baru, berorientasi pada laba, dan juga memiliki tekad yang kuat. Lalu sifat entrepreneurship yang ingin saya miliki ke depannya bisa berani dalam mengambil resiko, lebih kreatif lagi, dan bisa membangun self-branding saya lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada administrasi dan pergudangan, dipersilahkan. Ya, sifat entrepreneurship yang saat ini saya miliki yaitu etis, gigih, berani, dan karismatik. Lalu sifat entrepreneurship yang ingin saya miliki ke depannya yaitu kreatif, inovatif, open mind, dan fokus. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada sekretaris, dipersilahkan. Iya, terima kasih. Sifat entrepreneurship yang saya miliki, jujur, karismatik, dan etis. Dan sikap entrepreneurship yang saya ingini di masa depan, gigih, berani, dan kerja keras. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan pendapat saya. Sifat yang saya miliki adalah curiosity, open mind, self-confidence, self-reflection, dan jujur. Dan sifat entrepreneurship yang ingin saya miliki di kemudian hari adalah kreatif, inovatif, fokus, have impact, quick response, gigih, kerja keras, dan network. Terima kasih atas pendapat masing-masing, Bapak dan Ibu. Dan topik pembahasan yang terakhir, kita ambil contoh salah satu perusahaan sukses di bidang furnitur, yaitu CV Karya Wahana Sentosa atau KWAS, dan kita bisa saksikan terlebih dahulu videonya. Usaha ini sudah berjalan dari tahun 2000, dan kemudian kita legalkan di tahun 2008. Keinginan saya dari awal adalah supaya saya bisa bekerja dengan banyak orang dan saya bisa mempunyai dan memvisualkan visi saya, mimpi saya. Kemudian saya memulai bisnis sendiri di bidang craft dan furniture. Perusahaan kami bernama Karya Wahana Sentosa, tetapi karena terlalu panjang kami singkat menjadi KWAS. KWAS itu kalau di bahasa Indonesia, bahasa Jawa artinya alat untuk melukis. Jadi kami berharap kami ini yang ada di KWAS itu sebagai pelukis. Jadi melukis kehidupan kami dengan apa yang kami punya, dan semoga itu menjadi hal yang bisa membantu masyarakat untuk menggunakan alat ini sebagai bagian dari kehidupan. Untuk produk kita ada beberapa jenis, kalau dari craft atau dari kitchenware itu ada sekitar 15 item yang sudah kita produksi. Kayu kita adalah kayu jati, kayu eksotik dari Indonesia, khas Indonesia, tersertifikasi namanya FSC, dan ini kayunya ditanam oleh masyarakat sekitar Jogja
ada di Kulon Progo, ada di Gunung Kidul, ada di Kebumen, ada juga dari Perhutani. Untuk prosesnya, kayu ini diserut, kemudian dibentuk, dan kemudian staf kita, karyawan kita memfinishingnya dengan bahan finishing yang ramah lingkungan juga dan food grade. Limbah dari produk yang bisa kita manfaatkan adalah membuat satu stick seperti ini, dan kemudian kita menambahkan manfaat, yaitu untuk scraper. Untuk produk kitchenware, kami memasarkan di Indonesia, skala kita nasional. Untuk produk ekspor, kita masih mengandalkan dari agent yang ada di Jogja, biasanya diekspor untuk market Amerika. Tenaga kerja kita pada umumnya ada dari sekitar pabrik, kemudian kita juga bekerja sama dengan beberapa SMK. Nah, tujuannya adalah supaya kita bisa memberikan pembelajaran mengenai industri handicraft dan furniture. Juga kami membuka peluang untuk beberapa universitas untuk bekerja sama dengan kita. Kedepan kita akan berusaha lebih mendevelop produk-produk yang nantinya akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri, karena produk kita luar biasa baiknya. Daripada kita menggunakan plastik, kita gunakan kayu asli Indonesia, tersertifikasi, banyak tenaga kerja bisa dimasukkan, banyak rumah tangga yang lebih mengenal Indonesia melalui produk kami. Oke, jadi berdasarkan video tadi, relasi apa yang tersirat dari filosofi, aktivitas, dan produk yang dihasilkan dari PT Kuas ini? Menurut saya, aktivitas dalam CV Quest ini yaitu kegiatan produksi yang mengolah bahan baku atau barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Barang yang dihasilkan berupa perobatan rumah tangga yang ramah lingkungan, terbuat dari kayu, dan dijual di perusahaan jaringan retail. Ya, terima kasih Direktur Keuangan atas pendapatnya. Ada yang lain yang ingin berpendapat? Ya, saya hanya ingin menambahkan saja bahwa sifat-sifat kewirausahaan yang ada di perusahaan Kuas berdasarkan video tersebut adalah kreatif, inovatif, have impact, open mind, kerja keras, dan network. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada administrasi atas pendapatnya, dan terima kasih semuanya atas pembahasan topik-topik di rapat hari ini mengenai entrepreneurship. Selanjutnya, silakan kepada sekretaris untuk memberikan kesimpulan rapat hari ini. Ya, terima kasih. Topik yang pertama, mencari objek yang janggal atau permasalahan, lalu usaha apa yang ingin kita lakukan untuk membantu perbaikan yang efek nyata. Yang pertama, masalah korban bencana alam. Pendapat manajer Personalia adalah membuat aplikasi atau website untuk menggalang dana atau barang-barang bekas untuk disumbangkan ke korban bencana, dan membentuk tim sukarelawan untuk menyalurkan dana tersebut sekaligus memberi hiburan ataupun edukasi untuk para pengungsi di tempat pengungsian. Pendapat direktur adalah membuat aplikasi atau website untuk menggalang dana atau barang-barang bekas untuk disumbangkan ke korban bencana dan membentuk tim sukarelawan untuk menyalurkan dana tersebut
sekaligus memberi hiburan ataupun edukasi untuk para pengungsi di tempat pengungsian. Yang B, permasalahan kedua, kesulitan membeli makanan bagi masyarakat perekonomian kelas bawah. Pendapat dari manajer membuat bisnis kuliner seperti warung yang menjual dengan harga murah supaya masyarakat perekonomian kelas bawah bisa membeli makanan dengan uang mereka seadanya, yang bisa membagikan takjil gratis juga saat bulan puasa. 2. Cara values yang dipelihara dua aktivitas, value bisnis dan helping others, di mana itu dapat berkelanjutan. Pendapat dari manajer pabrik, contohnya dari PT Unilever, memiliki kampanye cuci tangan dengan sabun Lifebuoy, pelestarian kuliner Nusantara dengan Bango, dan edukasi kesehatan gigi dan mulut dengan Pepsodent. Pesan apa yang dapat diambil dari Mars UKSW dikaitkan entrepreneurship, atau semangat apa yang dibawa dari Mars tersebut terdapat implementasi entrepreneurship. Pendapat supervisor pada baris keempat memberikan nilai dan semangat menurut saya di baris keempat paling berhubungan dengan entrepreneurship. Pesan atau semangat yang bisa diambil adalah entrepreneur memiliki sifat jujur, adil, pantang menyerah, kerja keras. Sifat-sifat entrepreneurship yang dimiliki saat ini dan saat lulus mata kuliah. Judul KOAS BI High Crush. Relasi apa yang tersirat dari filosofi, aktivitas, dan produk yang dihasilkan. Pendapat Direktur Keuangan, aktivitas dalam CV KOAS ini yaitu kegiatan produksi yang mengolah bahan baku atau barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Barang yang dihasilkan berupa perabotan rumah tangga yang ramah lingkungan, terbuat dari kayu dan dijual di perusahaan jaringan retail. Pendapat administrasi dan gudang adalah sifat-sifat kewirausahaan yang ada di perusahaan KOAS. Berdasarkan video tadi, kreatif, inovatif, have impact, open mind, kerja keras, network. Jadi kesimpulannya dari rapat ini kita bisa belajar bagaimana cara menjadi seorang wirausaha yang baik serta sifat-sifat apa saja yang harus kita miliki oleh seorang wirausaha dan bagaimana cara kita mengatasi berbagai masalah yang ada di suatu perusahaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Sekretaris atas kesimpulannya. Dan terakhir kita akan tutup rapat ini dalam doa yang dipimpin oleh Direktur. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian rapat ini kita akhiri. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang sukses di masa depan. Sampai jumpa. Ya, sekian hasil dari diskusi kelompok kami. Bila ada kesalahan kata maupun dalam penyampaian materi, saya Nicholas Yusefan, mewakili kelompok 1, memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan kelak kita bisa menjadi orang-orang yang sukses. Terima kasih, Tuhan memberkati.